Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang masalah seorang ibu, yang mana ibu ini adalah seorang wanita yang luar biasa buat kita. Jasanya begitu besar sehingga kalau kita pengen rezeki melimpah, bahkan kita pengen bahagia dunia akhirat, itu hormati dan berbakti kepada ibu. Ibu ini adalah sebuah keramat buat kita semuanya. Walaupun kita sedekah rajin, sholat rajin, ibadah haji bolak-balik, tapi tidak menghormati ibu, tidak memuliakan kedua orang tua, maka itu tidak ada apa-apanya. Sebab murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua kita. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita, terutama ibuku. Sebab kenapa yang dibanyak ini yang disebut ibu sampai 3 kali? Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" "Ummuka." "Kepada siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka." "Kepada ibumu, ibumu." Dan terakhir, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka." "Kepada bapakmu." Ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Logikanya karena ibu merasakan 3. Yang pertama mengandung, yang kedua yaitu melahirkan, yang ketiga menyusui. Bahkan tidak sampai di situ, seorang ibu merawat kita, mengajari kita makan, cara makan, minum, berpakaian. Bahkan ia merelakan ketika makan si anak buang hajat, ia relakan tinggalkan makanan yang mengurusi anaknya, membersihkan anaknya dahulu. Ia tidak merasa jijik, makan saja. Itu sungguh luar biasa ibu. Mengurus kita dari mulai bayi, dari mulai perut sampai kita lahir, sampai dewasa pun ibu masih sayang terhadap kita. Makanya ada orang sebab doa ibu masuk surga. Ini kisah daripada ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, nanti kalau bahasa kita, ya Allah, nanti saya ini masuk surga dengan siapa kira-kira ya Allah?" Kurang lebihnya seperti itu. "Nanti saya masuk surga dengan siapa ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Kamu akan masuk surga bersama pedagang yang menjual daging di pasar." "Loh, kok bisa?" Padahal secara derajat jauh, dia adalah seorang nabi, dia hanya seorang satu lagi hanya pedagang penjual daging di pasar. Maka Nabi Musa ini merasa apa? Merasa ingin tahu apa yang diamalkannya. Ternyata setelah ditelusuri Nabi Musa alaihissalam ini mengikuti pedagang tersebut, ternyata luar biasa. Pulang dari pasar, ia memasakkan untuk ibunya, daging dipotong-potong sampai halus, dan bahkan ini luar biasa. Setelah dimasak selesai, ibunya disuapin, "Mah, makan mah, makan mah." Apakah kita pernah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau kita pernah memberikan masakan buat ibu kita? Ternyata luar biasa ketika si anak tersebut, penjual daging tersebut, menyuapi makanan kepada ibunya setiap hari. Ternyata ibunya itu berdoa, "Ya Allah, masukkanlah anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihi salam." Ternyata diijabah, luar biasa. Makanya kalau kita pengen masuk surga, minta doa sama ibu. Kalau pengen dunia kita maju, doa ibu. Terkadang kita rasa takut banget, apalagi kalau sudah rumah tangga, takut banget dipinta uang kita oleh ibu kita. Padahal itu keramat yang luar biasa. Doanya luar biasa. Doanya luar biasa. Kita mumpung yang masih ada, ibu kita yang masih ada, urusin ibu kita, muliain. Karena mereka semuanya itu tidak merasa
kelelahan, tidak merasa kecapean mengurus kita waktu kecil sampai sudah dewasa. Sampai kita dewasa, ibu kita masih sayang sama kita. Sangat beruntung yang masih ada orang tuanya. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Doain mak, doain saya biar rezekinya banyak berkah, biar bisa ngurusin emak terus. Muliain ibu kita, muliain. Kebanyakan kalau kita sudah berumah tangga, apalagi ibu kita jarang ditengok. Apalagi zaman sekarang banyak anak remaja sangat miris, ya, sangat miris. Sampai ada yang menendang ibunya gara-gara minta uang. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu dunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah ila uquqal walidain fa innahu yu'ajjilu. Kata Nabi, semua dosa nanti akan dihentikan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina, dosa apalagi mencuri, dosa mabuk dan lain sebagainya dilambatkan oleh Allah siksanya, nanti ditumplakkan di akhirat. Tapi ada satu dosa yang akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah merasakan yang namanya adab, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di akhirat. Apa dosa tersebut? Yaitu illa uquqal walidain, berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Beruntung bagi orang yang masih ada orang tuanya, urusi mereka. Kita bisa masuk surga, bahagia dunia akhirat. Ibu kita, kedua orang tua, ibu kita dan bapak kita. Mereka jasanya luar biasa. Tidak akan terbayar dengan harta kita, pangkat kita. Ya. Bagaimana kalau yang sudah tiada, sudah almarhumah atau almarhum? Untuk bapak kita selalu menyambung tali silaturahmi kepada siapa? Kepada dulu orang tua kita ke siapa? Doakan, ziarah, datang, doakan, bacain Fatihah setiap pada sholat. Insya Allah semuanya akan sampai, karena itu yang diharapkan, doa. Kalau kita durhaka sama Allah, ninggalin sholat, ninggalin kewajiban, maka orang tua kita kasihan. Menunggu-nunggu dari anaknya doa, gak pernah ingat mentang-mentang anak apa, ibu sudah tiada, bapak sudah tiada, seenak-enaknya tidak mendoakannya, maka itu tidak adakan keberkahannya, tidak ada berkahnya dunia akhirat. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam tadi, asbab doa ibunya seorang anak pedagang daging ini bisa masuk surga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh karena itu, muliakanlah ibu kita, berbaktilah kepada orang tua kita, bapak ibu kita. Ingat, mereka semuanya adalah mereka semua adalah pembuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.